Quran surah 21 Al-Anbiya. Ini paling komplit, dan ini kalau isyarat Qurannya akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup. Quran surah 21 ayat 83 sampai 92. Catat saja dulu, nanti dibuka kemudian ayat 83 sampai 92. Ini ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, ini adalah gambaran dari Quran tentang kisah para nabi dan orang saleh yang mengalami persoalan dalam hidup. Ada yang sakit parah luar biasa, ada yang masalah dengan keturunan, ada yang masalah dengan aktivitas yang menghimpit sampai gelap mata, sampai gelap mata. Tapi semua dibebaskan oleh Allah. Dan kalimat menariknya di ayat-ayat ini adalah orang-orang yang punya masalah serupa dengan ini, kami akan berikan solusinya kalau mengerjakan amalan yang sama dengan mereka. Saya kasih satu contoh saja ya, di rangkaian ayat ini tentang Nabi Ayyub di ayat ke-83-nya sampai 84. Perhatikan kalimatnya, wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ada ayat ini? Quran surah 21 ayat 83. Wa ayyuba, biasanya kalau dalam bahasa Arab kalimat pertama dalam satu rangkaian kata itu biasanya menggunakan harakat dhammah rafa. Al-masjidu kabirun, hampir tidak dikatakan al-masjidah, selalu ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya, ya, pelan-pelan. Di sini pakai a, wa ayyuba. A itu harakatnya, fathah, kasrah atau dhammah? Fathah. Apa artinya fathah? Fataha, iftahil bab. Apa artinya iftah? Fathah, buka, terbuka. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub ini untuk menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat dan mempelajarinya. Ada ilmu nanti untuk membaca itu ya, diantaranya di ilmu arud. Kenapa harakatnya fathah? Nasab, kuat. Nasab itu kuat. Seakan-akan ingin katakan kami buka kisah Ayub ini supaya jadi inspirasi untuk Anda, menjadi motivasi yang kuat dalam kehidupan. Idnada rabbah, ketika beliau menyeru pada Tuhannya, diuji dengan penyakit luar biasa, Bu ya. Tapi jangan ngarang ya. Ini tidak disebutkan penyakitnya apa, cuma kondisinya luar biasa parahnya. Ada yang berspekulasi mengatakan penyakitnya itu penyakit kulit, ya. Kemudian ada belatungnya, begitu mau sholat dicopot dulu, setelah sholat dipasang lagi, nggak ada kerjaan ngarang-ngarang begitu, ya. Itu nggak ada. Itu zamannya Ali bin Abi Thalib. Kalau ada yang seperti itu, besoknya nggak ngajar lagi. Nggak ngajar lagi. Itu cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang tidak ada sumbernya. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada. Tidak ada. Itu karangan Israiliyat yang kemudian dipopulerkan kembali. Taib. Penyakitnya luar biasa, cuma diisyaratkan tidak pernah, mohon maaf, dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan diderita oleh orang setelahnya. Dan bukan cuma penyakit ini saja, kalau dirinci, ayat yang dituliskan sampai 84, ujiannya itu tiga. Ya. Ayub ini kan orang kaya, Masya Allah. Kemudian keturunannya luar biasa, ya. Ada 12 anaknya, kaya, semua sehat-sehat, kuat, kan? Yang ketiga ini menarik, ya. Ini menarik. Mohon maaf, dan soleh. Ya. Kaya, keturunan sehat, kuat, dan soleh, dekat dengan Allah, ya. Sehat luar biasa. Satu kali diuji dengan 3 hari aja, 3 hari. Hari pertama, mohon maaf, semua hartanya hancur, lebur, ternaknya mati semua. Kemudian seluruh aset perkebunannya terbakar. Insya Allah. Apa yang terjadi? Ternyata ibadahnya meningkat 2 kali lipat, bukan menurun. Ayo kami uji ini untuk contoh bagi manusia. Engkau kaya luar biasa, banyak aset saya hancurkan sekarang. Apakah akan turun ibadah? Tidak, 2 kali lipat. Ada nabi, rasul, Masya Allah, surganya jelas. Diuji dengan kekayaan, hancur semuanya dalam 1 hari, meningkat ibadahnya 2 kali lipat. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, nggak jelas surganya, kehilangan sendal di masjid, rame. Masya Allah, ya. Nggak evaluasi diri gitu ya. Baik, kita teruskan. Hari kedua, barangkali keturunannya masih ada, diwafatkan oleh Allah. 12 anaknya wafat sekaligus. Bukan 1-2, 12 anaknya. Seorang kehilangan 1 anak, dipanggil oleh Allah. Bukan kehilangan sebetulnya, bukan kehilangan. Allah ambil, tugasnya selesai. Cuma tinggal yang belum selesai adalah tanggung jawabnya di akhirat, akan ditanya. Maka yang sering berharap punya keturunan setelah dikasih, hati-hati itu titipan, Anda akan ditanya. Mungkin tugas Anda tidak harus sampai dewasa. Masya Allah, ada yang tugasnya baru berapa bulan, ada yang tugasnya baru dilahirkan, ada yang tugasnya sampai beranjak tumbuh. Hati-hati, itu semua tugas, ya. Dan akan ditanya di akhirat nanti. Ini 12 anak yang diwafatkan oleh Allah, dipanggil segera. Meningkat lagi 2 kali lipat. Barangkali masih sehat, diuji dengan penyakit yang tidak dialami orang sebelumnya, tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Masya Allah. Kurang lebih nikmat dalam masa 20 tahun.
Setelah 7 tahun dengan istrinya bersabar dengan itu, istrinya mengatakan begini, Bu, istrinya, kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi, Rasul, bisa mengangkat tangan dikabulkan doanya. Kurang berapa lama kita menanti, mohonkan kepada Allah supaya disembuhkan. Disembuhkan gak minta banyak, asal sembuh aja. Lihat jawaban Ayub. Bertanya pada istrinya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji sekarang? Kurang lebih 7 tahun. Perhatikan Pak jawaban Ayub. Nanti saja, kalau masa ujian sama dengan kekayaan itu 20 tahun, sama-sama senangnya, baru saya mohon kepada Allah. Malu rasanya, diberikan kenikmatan 20 tahun, diuji seperti ini baru 7 tahun sudah minta kepada Allah. Malu rasanya. Tapi yang paling menarik, ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah, bukan beraktivitas. Ya. Jadi saat sakit masih bisa beraktivitas, masih bisa ibadah, nggak pernah mengeluh. Biasa aja nikmati, alhamdulillah, dekati Allah, berdoa dengan baik. Tapi yang paling menarik, ketika penyakit ini sudah mengganggu Ayub untuk ibadah. Sesuatu yang mengganggu dalam bahasa Arab disebut dengan durrun. Jamaknya dorra. Nanti ada godaan-godaan dalam hidup ibu bapak sekalian yang akan mengganggu secara fisik pada kita. Ya. Di antaranya Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra. Ada penyakit yang mengganggu, ya. Ada godaan secara fisik, ya. Kalau Ayub kena penyakit fisik luar biasa, barangkali kita kasih hujan, ya, mulai kena fisik macam-macam. Nah, ini penyakitnya sudah mengganggu kepada ibadah, sulit untuk ibadah, ya. Kalau kita mau sholat susah gitu ya, baru berdoa. Masya Allah. Apa doanya? Perhatikan doanya. Rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamar rahimin. Perhatikan kalimat doanya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa mantap menunaikan ibadah kepadamu. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya dalam ibadah, ini sudah gak nyaman lagi ibadah. Sedangkan kau yang paling sayang kepada saya. Ya. Kalau dalam bahasa bebas, kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan doa saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Allahu Akbar. Ketika kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ayub melekatkan kata ibadah, langsung turun jawabannya di ayat 84-nya. Fastajabna. Ya, menggunakan fa, Pak. Saya pernah terangkan dulu ya, masih ingat? Ada menggunakan huruf waw, ada menggunakan thumma, ada menggunakan fa. Itu beda. Kalau pakai waw itu ada jeda sedikit. Kalau bahasa Qur'annya wastajabna, artinya Ayub selesai berdoa nunggu 5 menit jawaban turun. Kalau pakai thumma, berdoa saat itu barangkali besok baru terjawab. Tapi kalau menggunakan fa, itu artinya tidak ada jeda. Selesai berdoa, seketika jawaban turun. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami langsung jawab doanya, kami sembuhkan dia. Bukan cuma disembuhkan saja. Masya Allah, ternyata Masya Allah setelah sembuh ini, apa yang terjadi? Tadi kan anaknya berapa? 12 kan? Setelah sembuh, kemudian istrinya mengandung lagi. Setiap kali mengandung, kembar, sampai mengandung 12 kali, lahir 24 anak. Wa atainahum mithlahum wa ma'ahum. Ya. Kami berikan kembali keluarganya yang hilang kemarin. Wa mithlahum ma'ahum, dan semisal mereka sama persis jumlahnya. Ya, yang semula merasa kehilangan 12 anak dikembalikan 24 anak. Ya, kebiasaan orang-orang pada saat itu, karena Ayub ini orangnya baik, dekat dengan sekitaran, begitu mendengar sembuh, ini kebiasaan mereka mengunjungi. Kalau dalam berkunjung itu bawa sesuatu. Maka Masya Allah sekampung kunjungi Ayub. Begitu datang kasih ini. Begitu selesai, ternyata kekayaannya meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Anda bisa bayangkan. Tapi yang paling menarik, di ujung ayatnya ditutup, demikian pula kami akan berikan pada orang-orang beriman. Yang punya masalah serupa dengan Ayub, akan diberikan hal yang sama. Kalau dia melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Ayub. Di antaranya apa? Para nabi itu meningkatkan ibadah. Ini. Bahkan dalam sakitnya pun yang diingat ibadah. Jadi kalau antum sedang punya masalah, dahulukan kepentingan ibadah dulu. Ibadah itu yang susah cari pekerjaan. Apa motifnya? Jangan-jangan cari kerja untuk dunia aja, itu lama jawabannya. Lama. Hadirkan untuk ibadah, minta untuk ibadah. Ya Allah, mohon tunjukkan pada saya misal saja. Antum pengen 1 miliar misal minta ya, banyak banget kan, ada kepentingan tertentu. Hadirkan dulu kepentingan ibadah, baru yang lain ikut. Ya Allah, hamba sudah berusaha ya Allah, beribadah sholat sedapat yang hamba minta. Cuma sampai sekarang belum bisa zakat ya Allah, yang sekiranya bisa memberikan bantuan kepada banyak orang. Hamba tidak minta banyak, mohon ya Allah beri kesempatan berzakat dengan 25 juta saja, supaya ada kebaikan untuk orang banyak. Zakat itu berapa persen? 2,5%. Kalau minta zakat 25 juta, artinya minta berapa? Masya Allah.
Coba cek ya, jangan-jangan yang sakit minta sembuh karena pengen sembuhnya aja, ibadahnya nggak ada. Kamu ini dikasih sehat, sholat enggak, dikasih sakit nggak, zikir juga, sekarang pengen sembuh lagi. Kapan kamu mau ibadahnya? Sehat nggak ibadah, sakit nggak ibadah, sudah sakit pengen minta sehat lagi.